Selamat siang, peserta PSU Learning Academy. Apa kabarnya? Jumpa lagi nih kita di kelas online dari PSU Learning Academy. Selamat datang kembali. Jangan lupa nyalakan kamera yang bisa menyalakan sama masa virtual kalau udah punya nih. Kalau kita ngikutin dari kelas pertama, mungkin udah pasti kebagian ya. Oke, pembelajaran kita hari ini, kelas kita hari ini masih di tema besar komunikasi. Dan hari ini materi kedua dari komunikasi. Kalau kemarin mengenai interpersonal communication, yang sekarang mengenai assertive communication, sorry. Yang pasti narasumbernya pasti kompeten, masih dengan Pak Arnold, Pak. Nah, sebelum lanjut, mungkin ada juga yang baru, jadi izinkan saya kembali untuk menjelaskan mengenai apa sih itu tentang PSU Learning Academy itu sendiri. Jadi, PSU Learning Academy merupakan gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas individu dalam segi pengembangan diri melalui berbagai kegiatan training yang berbiaya sesuai kemampuan para pesertanya. Dana yang terkumpul dari para peserta akan kita donasikan kepada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pendidikan. Dan PSU Learning Academy kali ini terselenggara dalam rangka anniversary dari Talent HRM di bulan Juli dengan tema berbagi untuk negeri. Dan juga acara ini pastinya didukung oleh Jamiko Consulting, Kutak-Atik, dan Bantu. Oke, untuk teman-teman yang kemarin mungkin sudah berdonasi dan ingin berdonasi lagi, monggo aja saya sertakan link di chat box, tinggal klik, lalu donasikan sedikit dari yang teman-teman punya untuk pengembangan pendidikan di NTT. Sama saya remind sekali lagi yang belum registrasi di Google Doc, linknya juga sudah ada di chat box, jadi sebelum mengikuti acara, lebih baik teman-teman mengisi form di Google Doc itu dengan nama jelas dan lengkap untuk keperluan sertifikat yang akan di-emailkan ke teman-teman setelah acara. Kali ini fasilitator, kalau teman-teman yang kayaknya sih tadi gue lihat yang kemarin juga ada yang udah ikut, jadi saya kenalkan kembali Bapak Arnold Pa. Ini merupakan putra daerah Nusa Tenggara Timur dan sudah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam dunia pelatihan dan pengembangan SDM. Pak Arnold juga memiliki pengalaman dalam dunia learning and development dan pengembangan bisnis di beberapa perusahaan asuransi besar di Indonesia. Antara lain PT Zurich Topaz Life, AIA Finansial, dan Allianz Life. Dan saat ini beliau mendirikan soft skill learning center di Kupang. Jadi, dan beliau akan membawakan materi assertive communication. Untuk itu saya undang Pak Arnold. Apa kabarnya Pak Arnold? Masih sehat selalu? Sehat, Pak. Oke, sekarang kita akan ngomongin assertive communication ya Pak ya? Betul. Kalau tadi sempat googling assertive itu bahasa Indonesianya apa sih? Katanya tegas atau agak kadang-kadang negatifnya jadi sombong gitu. Tapi untuk detailnya tak serahin ke Pak Arnold materinya hari ini. Oke Pak Arnold, monggo silakan. Siap Pak. Baik, selamat sore teman-teman semua. Semoga sehat ya. Saya izin share screen dulu. Baik, saya ingin menyapa beberapa teman-teman. Nanda, apa kabar Nanda? Hilang ya. Nanda dari kemarin ya, ikut ya Nanda ya. Siap. Dan teman-teman yang lain, selamat sore. Baik, kita mulai topik kita hari ini mengenai komunikasi asertif atau assertive communication. Tadi Pak Romi sudah memberikan sedikit clue buat kita bahwa kata asertif itu kalau kita googling teman-teman artinya tegas ya, kata kerja ya kalau nggak salah ya, itu tegas. Atau mungkin dalam komunikasi kadang-kadang kita perlu menegaskan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan seterusnya. Nah, tentunya ini dalam beberapa situasi yang spesifik kita akan bicarakan sore ini.
Dan kalau teman-teman yang ikut kemarin, mudah-mudahan kita nggak sampai malam ya kemarin karena pertanyaannya juga banyak. Saya mohon maaf, materinya juga nggak terlalu kita bahas secara detail semuanya. Tapi mudah-mudahan kali ini kita bisa achieve 2 jam tepat ya. Kita sekarang sudah di jam 4 waktu Jakarta ya, 4:15 atau 20. Kita mulai saja. Semoga di akhir pertemuan ini teman-teman kita bisa sama-sama memahami apa itu asertif dalam komunikasi, manfaat komunikasi secara asertif, dan caranya atau teknik seperti apa sih yang bisa kita gunakan agar kita bisa berkomunikasi secara asertif. Kira-kira sesingkat itu ya teman-teman. Tapi sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru join hari ini, izinkan saya mewakili warga Kota Kupang dan juga warga NTT mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan teman-teman, atas hati yang besar dari teman-teman, walaupun jumlahnya kecil yang teman-teman sumbangkan buat kami, itu sangat berarti dan kami doakan semoga teman-teman bisa sukses ke depannya, diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan kehidupan dan aktivitas sehari-hari di dalam suasana yang penuh dengan tantangan saat ini. Nah, ngomong mengenai tantangan teman-teman, memang 1 tahun terakhir ini kalau kita ngomong sama orang, tantangannya luar biasa ya, karena COVID, baik itu kita berkomunikasi lewat media online ataupun komunikasi secara verbal face to face, kadang-kadang bawaannya emosi, ya, emosi karena kita juga mengalami banyak tantangan dalam kehidupan kita sehari-hari hanya diakibatkan oleh COVID. Nah, mari kita mulai. Saya coba googling beberapa hari yang lalu, saya ketemu satu teori yang mengatakan bahwa dalam komunikasi itu kalau dikumpulkan menjadi bagian besar, kira-kira tujuannya ada 4. Yaitu yang pertama, kita menginformasikan apa yang kita mau informasikan. Yang kedua, kadang-kadang kita menginginkan sesuatu dari orang, entah itu persetujuan, entah itu apapun, kita meminta dalam bentuk kita berkomunikasi. Yang ketiga, kita menginfluence orang untuk mengikuti pikiran kita atau apa yang kita mau, atau kita persuade mereka ya. Atau yang keempat juga yang paling penting, dan ini kemarin kita sudah sharing sama-sama, yaitu dalam rangka membangun relationship. Nah, dari 4 ini masing-masing punya tantangan sendiri-sendiri. Bagi orang tertentu meminta sesuatu itu bukan masalah. Mungkin melalui kepribadian dia disenangi banyak orang, meminta sesuatu itu nggak ada masalah. Atau menginfluence seseorang untuk mengikuti maunya dia, itu juga tidak ada masalah. Hanya bagi sebagian orang, komunikasi itu menjadi satu tantangan yang luar biasa. Dan kadang-kadang hanya hal-hal kecil, ya, kata-kata simpel, kata-kata yang pendek yang dikeluarkan oleh lawan bicara kita bisa membuat kita bereaksi dengan banyak hal. Entah itu membalas dengan kalimat yang bisa meningkatkan tensi kita untuk berargumentasi, atau juga bisa membalas dengan kalimat yang bisa menenangkan dan melanjutkan komunikasi, atau juga pergi. Nah, ini terjadi di lingkungan kita ya, teman-teman. Nah, mari saya mau bertanya ke teman-teman, teman-teman bisa juga kasih jawaban di kolom chat yang ada. Kira-kira dalam berkomunikasi, ketika kita berkomunikasi dengan seseorang atau satu grup, mana yang menjadi tantangan paling besar? Manusianya kah? Topik pembicaraannya kah? Atau lingkungan di sekitar kita yang di mana kita berada saat kita berkomunikasi? Silakan teman-teman bisa ketik jawabannya di kolom chat. Masing-masing punya tantangan. Ada yang mau menemukan satu topik pembicaraan untuk ngobrol sama orang aja susah sekali.
Ada yang ngomong sama seseorang yang kecenderungan kita menjudge orang tersebut mungkin karena pengalaman yang sebelumnya, orang itu udah nggak baik aja kalau kita ngobrol. Yang akhirnya membatasi kita saat kita mau ngobrol sama orang itu. Atau juga keadaan lingkungan. Nah, keadaan lingkungan ini bagi orang tertentu yang mudah ke distract atau mudah ke kepengaruh dengan situasi di luar. Nah, ini juga jadi satu tantangan. Nah, tiap orang punya tantangan yang berbeda, teman-teman. Kita lanjutkan. Kira-kira kemarin banyak yang tanya ya, kenapa sih kok orang kecenderungan diam, nggak mau berkomunikasi, udah diomongin terus diam, udah ditanya diam, dan seterusnya. Kira-kira apa yang membuat kita ini kecenderungan diam saat kita berkomunikasi, teman-teman? Mungkin kalau ada yang punya jawaban, silakan. Kasih komen di kolom chat ya, teman-teman. Nah, banyak hal yang membuat kadang-kadang kita tutup mulut dan nggak mau ngomong apapun. Even sama orang dekat. Saya sama anak saya kadang-kadang mungkin di saat tertentu saya pulang dari satu tempat yang di mana saya mengalami kondisi yang membuat saya agak emosi di tempat yang lain. Kadang-kadang kebawa ke rumah. Nah, kebawa ke rumah, anak belum mengerjakan PR atau anak tidak melakukan sesuatu yang saya minta di pagi hari. Nah, itu jadi emosi. Jadi akhirnya emosi itu keluar dari reaksi saya dalam kata-kata dan membuat anak itu diam. Bahkan ditanya kenapa nggak mau jawab sama sekali. Nah, banyak hal teman-teman yang membuat seseorang itu nggak mau bicara. Misalnya, kadang-kadang kita pikir, contoh kalau kita mau minta sesuatu. Kadang kita pikir, percuma kalau minta sesuatu, saya udah tahu kalau dia nggak mau ngasih gitu loh. Atau bagi orang tertentu, meminta itu justru merasa bahwa orang lain akan melihat dia itu lemah atau tidak bisa sesuatu. Misalnya dalam pergaulan di sekolah atau relationship di kantor, di sekolah misalnya kita bertanya mengenai pelajaran. Ada orang tertentu yang sangat plong, dia nggak tahu, dia tanya aja. Tapi ada anak-anak tertentu yang merasa bertanya itu akan membuat dia kelihatan lemah atau orang lain akan melihat bahwa dia tidak mampu. Di kantor pun begitu. Ada yang saya mengalami dulu, saya punya staff ya, punya staff itu ada 5 orang, 3 orang bule, 2 orang anak Indonesia. Nah, si bule ini, anak magang 3 orang ini, mereka kalau nggak tahu, sigap sekali datang tanya, Pak, ini gimana mengerjakannya seperti apa? Ini maksudnya apa? Tapi 2 yang lain sangat susah. Nah, entah mereka takut sama saya atau apa. Waktu saya belum belajar tentang kepribadian orang, saya justru bereaksi sangat reaktif terhadap mereka. Kalau nggak tahu tanya. Kalau nggak tanya makanya begini nih, telat pekerjaannya dan seterusnya. Kalau nggak tahu tanya. Kalau nggak nanya lu nggak tahu terus gitu. Nah, itu kira-kira reaksi saya waktu itu, sekitar 15-20 tahun yang lalu lah. Nah, ada juga yang dia mau bicara atau meminta sesuatu, kalau dia yakin dulu, orang akan bilang iya. Kalau dia nggak yakin, dia nggak akan ngomong. Ada juga yang kalau orang meminta sesuatu kepada dia atau meminta tolong untuk mengerjakan sesuatu, dia diam aja. Dalam hati dia kalau saya bilang enggak, mungkin orang akan marah. Atau orang akan punya perasaan nggak enak sama saya. Kalau saya bilang tidak, atau saya menolak, mungkin saya akan terlepas dari pergaulan-pergaulan saya. Atau hubungan saya dengan orang yang meminta tolong pada saya. Atau juga ada yang kecenderungannya kalau mau bilang tidak atau menolak sesuatu permintaan dari seseorang, dia akan malu.
merasa malu. Atau kebalikannya, ada yang merasa bahwa kalau saya meminta sesuatu itu kesannya kasar. Dan seterusnya. Atau saya kalau bilang enggak, saya nolak, kesannya sombong dan seterusnya. Nah, hal-hal tadi teman-teman bisa membuat kita ini diam. Diam, kunci mulut, enggak mau ngomong sama sekali. Nah, hal ini tentunya kalau kemarin kita sama-sama berbagi mengenai interpersonal relationship, kalau hal ini terjadi, maka tentunya interpersonal relationship juga nggak akan terjadi. Ya, kita lanjutkan teman-teman. Sambil saya berbagi kepada teman-teman, kalau ada yang mau tanya langsung silakan. Nanti pertanyaan-pertanyaannya bisa kita sama-sama olah di sesi yang berikut ya, di sesi terakhir. Nah, untuk memberikan satu dorongan buat kita semua, jangan sampai dalam komunikasi itu bisa kita diam atau bisa kita mengatakan sesuatu yang membuat orang menjadi rasa nggak enak dan seterusnya. Saya mendapatkan satu catatan yang baik, dan menurut saya ini saya perlu pahami juga teman-teman, dan saya ingin berbagi kepada teman-teman semua bahwa dalam komunikasi itu sebaiknya kita juga sadar atau memahami bahwa kita punya hak loh. Kita punya hak dalam berbicara, kita punya hak dalam mengungkapkan perasaan dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa poin yang saya akan berbagi kepada teman-teman. Mudah-mudahan bisa terbaca ya teman-teman. Kira-kira apa saja yang bisa menguatkan kita supaya kita tidak ragu dalam berkomunikasi, kita tidak malu dalam berkomunikasi, dan seterusnya. Yang pertama, dalam berkomunikasi teman-teman, saya punya hak loh untuk tidak berkata kasar, atau saya juga punya hak untuk tidak mendapatkan kata-kata kasar dari lawan bicara saya. Ini penting untuk kita paham bahwa saya punya hak. Yang kedua, saya juga punya hak atas kebutuhan dan keinginan saya dihormati oleh orang lain saat berkomunikasi dengan orang lain. Yang berikut, saya juga punya hak diperlakukan dengan bermartabat, dengan penuh hormat, terlepas dari kepribadian saya seperti apa, gaya komunikasi saya seperti apa, tingkat kecerdasan atau intelektual saya seperti apa, penampilan saya seperti apa, kemampuan saya seperti apa, atau terlepas dari ras atau status sosial. Saya pernah merasakan seperti ini, teman-teman. Waktu satu saat saya belanja, ini di Bali ya, saya belanja di Bali, kebetulan di Bali itu biasa kalau akhir minggu, saya biasa ajak anak-anak sama istri itu ke Kuta. Nah, kalau ada uang biasanya kita coba lihat-lihat lah di toko. Sebelum saya lanjutkan, saya mau katakan bahwa mohon maaf ya, ini saya tidak fokus pada orang Bali atau apa ya, tapi saya punya pengalaman pribadi terhadap penjaga toko. Di Bali itu kan orang santai semua. Kita nggak tahu ini orang kaya atau orang miskin. Orang yang punya hotel pun kadang-kadang dia pakai celana pendek dan sendal. Nah, tapi yang saya alami teman-teman ketika masuk ke satu toko, karena saya pakai sendal, saya pakai celana pendek dan kaos oblong putih, dia melihat saya seperti apa ya, dan ini cerita ini sebenarnya banyak lah, kita juga bisa lihat nonton di video, kadang-kadang ada orang yang mendescribe atau membuat gambaran terhadap kejadian ini. Nah, saya merasa bahwa orang ini memperhatikan penampilan saya dan akhirnya dia tidak mau melayani saya ketika saya bertanya. Nah, ini dia sudah melihat penampilan. Nah, dalam berkomunikasi teman-teman, kita punya hak untuk diperlakukan secara bermartabat dan hormat terlepas dari salah satu penampilan kita. Yang berikut, kalau ngomong sama orang, kita punya hak untuk tetap bahagia ya teman-teman. Apalagi ini sama pacar misalnya. Sama pacar nih kalau ngomong,
Ya kita harus paham bahwa dalam berkomunikasi lagi berantem kita tetap punya hak untuk bahagia. Jadi kontrolnya ada di kita. Kalau enggak sama kayak apa TV gitu ya. TV nggak punya pilihan karena remote-nya ada di penontonnya. Nah, remote-nya harus di kita. Ini kita yang harus pegang remote-nya supaya jangan sampai orang lain yang pegang remote kita, dia tekan emosi, kita jadi emosi. Dia tekan marah, kita jadi marah. Dia tekan jengkel, kita jadi jengkel. Nah, dengan memahami hak pribadi dalam berkomunikasi, remote-nya kita pegang, teman-teman. Ya. Hak yang berikut, kita punya hak untuk mengungkapkan perasaan dengan memperhatikan perasaan orang lain. Jadi jangan sampai fokus ke perasaan kita aja, terus perasaan orang lain nggak diperhatikan. Yang berikut, kita punya hak untuk mengungkapkan pikiran, pendapat kita, dan keyakinan kita, walaupun orang lain tidak setuju apa yang saya sampaikan. Nggak apa-apa, tetap kita punya hak, teman-teman. Tapi nanti kita sampaikannya seperti apa, kita akan sharing di berikutnya. Kita juga punya hak untuk meminta apa yang kita inginkan, tetapi tidak menuntut kalau orang tidak bisa memenuhi. Di sisi lain, kita juga punya hak untuk berubah pikiran. Nah, berubah pikiran ini bukan berarti nanti orang menilai kita pelin-pelan ya, teman-teman. Kadang-kadang kita punya keterbatasan dalam mengeluarkan pendapat atau membuat satu keputusan. Dan keterbatasan itu bisa saja kita mengungkapkannya tanpa kita pikirkan dulu, atau kita mengungkapkannya belum lengkap, teman-teman. Dan akhirnya kita berubah pikiran. Nggak apa-apa, kita ungkapkan lagi. Dengan berubah pikiran bukan berarti kita rendah, bukan berarti kita bodoh, bukan berarti kita lemah, dan bukan berarti orang akan melihat bahwa kita tidak bisa atau kita pelin-pelan. Kita juga punya hak untuk meminta informasi lebih lanjut atau mengatakan saya tidak paham. Nah, poin ini penting, teman-teman, karena dalam komunikasi biasanya salah satu yang bisa memicu konflik dalam komunikasi adalah karena tidak mengerti, tidak paham, namun diam, nggak mau tanya, nggak mau tegaskan lagi. Yang akhirnya apa? Satu memahaminya sebagai A, gue udah bilang ke lo bahwa itu A. Yang di seberangnya memahami sebagai C. Terus saya pikir C loh. Nah, akhirnya nggak nyambung. Komunikasi jadi konflik, teman-teman. Saya juga punya hak loh untuk menolak pada orang lain. Dan menolak itu bukan berarti saya jahat atau egois. Tapi dalam berkomunikasi, saya juga punya hak untuk mengatakan tidak. Saya juga punya hak untuk memenuhi kebutuhan saya sendiri. Kenapa? Karena ketika berkomunikasi dengan orang lain, saya juga pengen dihargai, pengen didengarkan, itu kebutuhan, teman-teman. Dan pengen dilibatkan dalam berkomunikasi. Nah, itu kebutuhan dan juga hak. Jadi kalau kita merasa tidak dihargai dalam komunikasi, kita merasa tidak didengarkan dalam berkomunikasi, atau kita merasa tidak dilibatkan dalam satu grup komunikasi, ngomong. Kenapa? Karena itu hak kita. Yang berikut, saya juga punya hak untuk menjadi diri saya sendiri dan tidak direndahkan oleh orang lain karena saya berbeda. Kemarin kita sudah bicara mengenai perbedaan ya secara pribadi yang bisa mengakibatkan berbeda dalam gaya komunikasi kita. Berbeda itu bukan berarti jelek, teman-teman. Berbeda itu bukan berarti jahat. Berbeda itu bukan berarti rendah. Makanya saya juga punya hak untuk menjadi diri saya apa adanya tanpa dibeda-bedakan oleh lawan bicara saya. Saya punya hak untuk mengatakan tidak atau ya, untuk saran atau tawaran, atau juga mungkin tekanan tertentu dalam berkomunikasi. Nah, ini beberapa hal yang menurut saya penting, teman-teman. Karena kemarin kalau misalnya ada Caca ya, Caca mungkin yang ikut kemarin bertanya,
saya ini orang pragmatik yang susah ngomong, saya kadang-kadang seperti itu juga. Nah, ternyata setelah saya baca ini, loh ternyata saya juga ini loh, punya hak untuk bicara. Saya punya kebebasan untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan ide saya tanpa harus saya merasa bahwa kalau saya ngomong itu akan jadi konflik. Nah, ini yang perlu kita pahami, teman-teman. Kalau mungkin ada yang kurang jelas, teman-teman bisa chat, nanti kita akan coba diskusi ya di akhir sesi. Masuk ke yang berikut, teman-teman, saya coba flashback sedikit. Ini juga teman-teman, informasi ini bisa dapat di mana aja, terutama di Budi yang Layak, teman-teman. Kalau kita lihat gaya komunikasi, kemarin kita ngomong gaya komunikasi berdasarkan kepribadian, tapi ini berdasarkan teori komunikasi dibilang ada 3. Sebenarnya ada 4, tapi saya ambil 3 saja, karena yang satu itu adalah gabungan dari poin pertama dan poin kedua. Ada gaya komunikasi yang katanya gaya komunikasi pasif, ada yang agresif, ada juga yang asertif. Nah, hari ini kita akan fokus ke asertif, teman-teman. Tapi kita lihat dulu yang pasif komunikasi seperti apa sih? Pasif komunikasi katanya itu sama sekali nggak ngomong, nggak komunikasi. Kita nggak meminta apa yang kita butuhkan, dan kita nggak membicarakan hal-hal apa yang mengganggu kita. Diam aja, namanya pasif komunikasi. Nah, pasif komunikasi itu, teman-teman, kalau kita pasif dalam berkomunikasi, itu akan mengakibatkan orang merasa tidak didengarkan, ya. Apalagi kita diam dan kita tidak fokus ke apa yang dikatakan oleh lawan bicara kita. Kita diam, tapi kita main HP, sambil main HP. Ini terjadi nih kalau kita lagi ngobrol di tempat makan saat ini. Mulai saat HP ini menjamur kemana-mana, semua orang jadi dalam tanda kutip autis ya. Jadi ketika makan pun harusnya suasana makan itu kan kita bersosialisasi ya, sambil ngobrol tuh sambil enak, sambil makan tuh sambil ngobrol enak gitu. Tapi sekian tahun terakhir ini saya mengamati bahwa ketika makan pun orang diam, fokus ke makanannya, nggak bicara apa-apa, dan jarinya utak-atik handphone. Nah, ini menyebabkan bahwa hubungan antar pribadi atau interpersonal itu akan makin menurun, teman-teman. Jadi kalau kita diam atau kita pasif, juga orang akan merasa nggak dihargai, teman-teman. Ciri-ciri pasif communication itu seperti apa sih? Biasanya orang bicara dengan suara pelan, kalau ditanya ya iya aja, nggak ekspresikan pendapatnya, lalu kalau bicara tubuh kayak orang mau menghindar gitu, nggak lihat ke wajah lawan bicara, atau juga kalau terpaksa ngomong dia kelihatan ragu-ragu. Nah, itu ciri-cirinya. Kita pindah yang kedua, komunikasi yang agresif. Biasanya orang berkomunikasi agresif ini kita bisa lihat dari apa yang dia sampaikan atau apa yang dia ekspresikan. Orangnya cenderungnya menuntut, dalam komunikasi itu cenderungnya memberi perintah, menyalahkan orang lain, mencoba mengendalikan suasana atau situasi, atau bahkan meninggikan suara, ya, meninggikan suara, atau kadang-kadang dalam tensi tertentu dia mulai berteriak dan menjerit. Nah, ini ciri-ciri yang namanya aggressive communication. Kalau kita agresif dalam komunikasi, teman-teman, prinsipnya kan kalau kita ngomong, kita nggak mau ya ngomong sama orang yang kasar, ngomongnya yang demanding atau penuh dengan tuntutan, ya, yang selalu mengendalikan pembicaraan, kadang-kadang berteriak. Nah, ini akan menghambat hubungan kita dengan orang lain, terutama dalam persahabatan.
Atau juga kalau kita mengikuti topik kemarin, terutama dalam membangun hubungan antar pribadi. Ciri-ciri agresif communication, teman-teman, yang tadi ya sudah menyalahkan orang, menuduh, bahkan yang mengintimidasi, kadang-kadang condong ke depan, ya, menuntut, memerintah, suara yang tinggi, sampai kadang-kadang sampai meretak, ya, menatap tajam ke wajahnya, wajah lawan bicara, dan seterusnya. Kalau udah terlalu emosi, bicaranya terlalu cepat, dan kalau udah parah, teman-teman, kecenderungannya tuh fisiknya seperti orang mau berantem. Nah, ini ciri-ciri dari komunikasi yang agresif. Kita masuk ke poin kita untuk hari ini. Supaya tidak pasif, supaya tidak agresif, kita disarankan untuk punya kemampuan asertif dalam berkomunikasi. Apa itu asertif? Ada yang bilang bahwa cara mengkomunikasikan perasaan, pikiran, dan keyakinan kita secara terbuka, jujur tanpa melanggar hak orang lain. Ingat hak-hak bicara tadi ya. Kalau di DPR kan ada hak angket ya teman-teman. Kita punya hak berbicara atau berkomunikasi. Ada juga yang bilang bahwa asertif itu memenuhi kebutuhan kita dan kebutuhan lawan bicara kita, serta mengakhiri komunikasi tersebut dengan sama-sama happy, win-win. Ya, lu happy, gua happy. Anda bahagia, saya bahagia. Bukan kayak di di TV ya, saya aja yang salah gitu ya. Ada juga yang bilang bahwa asertif adalah membela diri kita sendiri dan berkomunikasi tanpa menjatuhkan orang lain. Nah, dari 3 poin ini, mudah-mudahan teman-teman bisa menyimpulkan asertif itu seperti apa. Artinya kalau dalam komunikasi kita menyampaikan pikiran kita, keyakinan kita, perasaan kita, dan kita dapatkan apa yang kita mau. Orang lain juga dapatkan apa yang dia mau tanpa membuat orang lain itu atau lawan bicara kita itu merasa tertekan, ya, atau kita menjatuhkan. Dan pokoknya sama-sama happy lah akhirnya, ya. Nah, ini yang tadi saya bilang di awal bahwa kalau sama-sama happy, hubungan interpersonal kita atau interpersonal relationship kita itu akan menjadi lebih kuat, teman-teman. Tanggung jawab utama atau aspek utama dalam asertif adalah kepekaan terhadap kebutuhan, perasaan, dan hak orang lain. Dan juga hak kita, teman-teman. Jadi kalau kita mau berkomunikasi secara asertif, kita pasti peka. Peka terhadap apa? Kebutuhan orang lain. Kebutuhan orang lain seperti apa? Pengen juga didengerin, pengen dihargai, pengen dilibatkan, ya. Dan kepengen-kepengen yang lain sesuai dengan hak komunikasi yang tadi saya sampaikan. Ya, orang lain juga pengen kita rasakan perasaannya seperti apa. Jadi inilah asertif komunikasi. Ciri-cirinya teman-teman, kalau kita lihat orang yang berkomunikasi secara asertif, orang tersebut bertanggung jawab, selalu mengambil inisiatif dalam berkomunikasi atau berbicara. Mengambil inisiatif bukan berarti mendominasi ya teman-teman. Tetapi kalau ada sesuatu yang kurang atau yang tidak dipahami atau ada perasaan yang tidak nyaman, dia selalu ambil inisiatif untuk ngomong. Menatap lawan bicara saat berbicara, aktif juga mendengarkan. Orangnya rileks, tidak merasa terintimidasi, tidak merasa tertekan, ya, dan kelihatan percaya diri. Berbicara dengan jelas dan tegas, fokus pada solusi. Nah, ini kemarin banyak pertanyaan ya, teman-teman yang mungkin salah satu jawabannya ini, kenapa sih orang itu diam dan caranya gimana? Kadang-kadang kita lebih cenderung melihat orangnya. Orangnya apa? Cenderung melihat itu karena kita menjudge, menilai, bukan memahami
orangnya seperti itu, tapi kita menilai dari sisi negatifnya, akhirnya kita merasa susah sekali dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, dalam asertif komunikasi, kita disarankan untuk selalu fokus pada solusi atau topik yang kita bicarakan. Nah, kalau kita bicara solusi, solusinya apa, teman-teman? Solusinya yang tadi, sama-sama mengakhiri pembicaraan dengan penuh hormat, bahagia, win-win, lu dapat, gua dapat. Ya, Anda terpenuhi kebutuhannya, saya juga terpenuhi kebutuhannya. Saya menghargai Anda, Anda juga menghargai saya. Mengatasi masalah langsung ke sumbernya. Nggak usah bawa orang lain, nggak usah bawa masalah yang lalu, dan seterusnya. Fokus pada kebutuhan, bukan pada orangnya. Ya. Hargai hak berkomunikasi kedua belah pihak, ekspresikan perasaan melalui cara yang konstruktif. Konstruktif ini ya tidak negatif ya teman-teman, tetapi membawa solusi, terbuka dan respek satu sama lain. Nah, ini adalah ciri-ciri dalam berkomunikasi secara asertif. Lalu kalau kita sudah mampu berkomunikasi secara asertif, manfaatnya apa? Ya, kita punya kemampuan komunikasi yang baik, bisa berkomunikasi yang baik dengan orang lain, kita nggak stres karena kita sudah bisa mengungkapkan perasaan, pikiran, dan pendapat kita nggak stres karena merasa terintimidasi dengan kata-kata orang lain, karena kita paham terhadap orang lain itu seperti apa, kita juga lama-lama makin percaya diri dalam berkomunikasi. Dan yang paling penting teman-teman, asertif ini memberikan peluang buat kita untuk menjalin hubungan pribadi atau antar pribadi yang lebih baik. Kayak kemarin teman-teman. Nah, kalau kita, bagi teman-teman yang ikut kemarin, salah satu skill yang perlu kita tingkatkan supaya kita bisa membangun interpersonal communication adalah assertiveness atau asertif komunikasi. Sebelum kita lanjut pada teknik komunikasi, teman-teman, saya coba serahkan kembali kepada Pak Romi. Pak Romi, kita break dulu, nanti kita lanjutkan Pak ya. Siap Pak Arnold kalau gitu. Kalau ada yang mau tanya silakan, nanti kita bahas di sesi terakhir ya. Baik. Silakan Pak Romi. Oke Pak, boleh di stop share dulu Pak? Siap Pak. Oke teman-teman. Kita lanjut refresh dulu, relax dulu supaya menyerap materinya lebih mantap lagi. Jadi kita mulai lagi permainan quiz berhadiah. Oke, jadi sama seperti kemarin, kita akan ada 5 pertanyaan yang teman-teman harus bisa jawab. Menjawabnya melalui chat box. Jadi siapa yang cepat dan benar masuk ke chat box saya, akan saya ask to unmute, sama tolong dibuka videonya. Jadi kita tahu nih, beneran orang bukan yang jawab nih. Oke? Oke, langsung saja kita play the game. Kita hadiahnya tetap masih sama, 1 juta voucher training dari Talent HRM. Oke, semuanya sudah siap. Ini mudah aja, ini hanya relax, fun games aja supaya teman-teman ada sesuatu yang bisa dibawa sebagai hadiahnya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pertanyaannya adalah, oke, kita masuk ke tebak wajah. Tebak wajah ya, teman-teman, dari wajah siapakah orang ini? Clue pertama, dia adalah aktor profesional asal Amerika. Oke, apakah sudah ada yang bisa menjawab? Bisa jawab melalui chat box. Wih, ngeri nih, ada yang langsung bisa jawab nih. Kita tanya apa bener nggak nih? B. Nadia. Halo, B. Nadia. Bisa dibuka videonya.
Halo Benadia, apa kabar? Baik, Dari mana asalnya? dari Gresik. Wah, ini Gresik lagi. Kemarin udah menang ya? Belum. Oh, belum. Oke, berarti temennya kemarin ya Benadia. Benadia menjawab Robert Downey Jr. Iya. Benar. Dari mana? Itu apa matanya terus juga ini pemeran Iron Man. Oh, oke. Kita lihat apakah betul jawabannya. Wih, ternyata Benadia benar. Robert Downey Jr. Selamat ya. Ya, makasih, Pak. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Benadia Latifah sudah memenangkan pertanyaan pertama. Kita masih ada 4 lagi, ini masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Oke, ini tebak kata nih. Tapi bukan yang ini ya, bukan kayak punyanya Cak Lontong. Kalau punya Cak Lontong akan lebih sulit. Saya kasih clue-nya. Ada 4 huruf. Saya kasih bantuan 1 huruf. N ya. Oke, bersiap semua? Jari-jari di tombol-tombol. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Titik air di langit terlihat seperti gumpalan kapas. Ayo, apa? Wih, sudah ada yang langsung menjawab ini. Ya, oke. Nanda Anisya Fitri S. Halo Nanda. Iya. Apa kabarnya Nanda? Oh, alhamdulillah baik. Amin. Nanda dari mana? Dari Riau, Pekanbaru. Oke, di kedua terjauh lagi, Riau, Pekanbaru. Aman saja di Pekanbaru nih ya? Aman. Aman. Oke, jawabannya apa, Nanda? Awan. Kenapa tuh awan, Nanda? Ya, karena awan itu kan terdiri dari tetesan air gitu. Oke. Dan bentuknya mirip kapas. Jawabannya rasional sekali. Kita lihat jawabannya. Yeay, selamat ya Nanda. Dapat voucher training Rp1 juta dari Talent HRM. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan ketiga. Oke, pertanyaan ketiga. Oke, ini kita main tebak cerita nih. Kita langsung aja ke ceritanya. Oke, ini film produksi Star Vision ini mengisahkan tentang kehidupan keluarga Ko Afuk yang mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu Erwin dan Johan. Erwin adalah anak yang dibanggakan oleh sang ayah karena otaknya yang pintar dan karir pekerjaannya yang sempurna. Dan sang kakak Johan yang kondisinya berbanding terbalik dengan Erwin. Awal usaha toko Ko Afuk berjalan dengan lancar, hingga suatu saat kondisi mulai menurun dan mengharuskan mencari penerus toko tersebut. Oke, bisa dibaca lagi. Pertanyaannya adalah, sebutkan judul film dari sinopsis barusan. Ini udah ada yang menjawab pertama nih. Oke, dia kayaknya sering nonton nih. Anissa Kair. Anissa. Halo Anissa. Anissa bisa mendengar? Bisa. Oke, Lagi videonya nggak bisa bisa dibuka? on cam. Oke. Bisa on cam. Anisya, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Dari mana Anissa? Dari Padang. Ini Padang nih, jagoan Padang. Oke, jawabannya Anissa apa? Cek toko sebelah. Oke. Taunya dari mana tuh? Udah nonton? Nonton soalnya. Oh, oke. Siap, kita lihat jawabannya ya. Iya. Oke, selamat Anissa Kair. Kair. Oke, selamat. Anissa dapat voucher training Rp1 juta dari Talent HRM. Oke, thank you Anissa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Ini apakah pertanyaan keempat? Oh, tebak kata lagi. Kita langsung, clue-nya pertama. Ini ada berapa huruf? 1, 2, 3, 6, 7. 7 huruf. Saya kasih huruf pertama. Oke, A. Oke, A ya. Udah mulai siap-siap. Pertanyaannya, makhluk mitologi kerdil dalam dongeng, apakah itu? Ayo, sudah ada yang menjawab. Makhluk mitologi kerdil dalam dongeng.
Oke, ini udah ada nih. Ini Gilang lagi. Gilang. Halo Gilang. Halo Pak, selamat sore. Sorry. Gilang kemarin dari mana Gilang? Udah menang mulu nih kayaknya. Cepet banget jarinya. Dari Gresik Pak. Oh, Gresik lagi nih. Oke ya, kemarin Gresik. Oke, ini Gresik kedua akan menjawab pertanyaan keempat. Jawabannya Gilang? Kurcaci Pak. Kenapa tuh kurcaci Gilang? Hah? Ya, Kenapa tuh? emang taunya itu. Berarti Gilang udah menang 2 kali nih ya Gilang ya? Ya, alhamdulillah Pak. Wih, mantap. Oke, kita lihat jawabannya. Iya, selamat Gilang. Mendapat voucher sama-sama. training 1 juta lagi. Oke, thank you Gilang. Oke, kita ke pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima. Apakah pertanyaannya? Oke, tebak cerita lagi. Kita lihat. Oke, ini dia. Film ini bercerita tentang persahabatan antara Genta, Arial, Zafran, Riani, dan Ian yang merasa berada di titik jenuh dan memutuskan untuk tidak saling menghubungi selama 3 bulan. Genta yang dianggap sebagai pemimpin memberi kejutan dengan rencana liburan yang tidak diketahui sahabatnya yang lain. Perjalanan itu adalah mendaki puncak Mahameru untuk mengibarkan bendera merah putih tepat pada 17 Agustus. Perjalanan menuju ke puncak Mahameru menemui banyak hambatan. Mereka harus berhadapan dengan berbagai rintangan, mulai dari cuaca sampai faktor-faktor yang ada di dalam diri mereka sendiri. Perjalanan itu adalah sebuah pertaruhan yang akan mengubah hidup mereka setelahnya. Mampukah mereka mencapai puncak? Oke, kita langsung masuk ke pertanyaannya. Sebutkan di gunung apa puncak Mahameru berada? Wih, ini ada langsung menjawab aja. Ternyata pertanyaannya beda. Oke, ada yang bisa menjawab? Di manakah puncak Mahameru itu berada? Di gunung apa? Ayo, belum ada yang bisa menjawab nih. Belum ada yang bisa jawab? Wih, nggak ada yang tahu di mana puncak Mahameru? Oke, ini dia. Udah ada yang menjawab. Siva Fitriasari. Halo Iya, Siva. Pak. Halo, Pak. Halo, apa kabar Siva? Alhamdulillah baik. Maaf saya off kamera ya, Pak ya. Soalnya Baik, lagi nggak sama apa-apa. anak ini. Nggak apa-apa. Oke, Siva dari mana asalnya? Dari Bandung, Pak. Oh, ini Bandung ya? Oke, jauh juga nih Siva. Jawabannya apa Siva? Semeru. Dari mana tuh tahu? Pernah ke Semeru? Enggak sih, cuman waktu SMA anak pecinta alam aja. Jadi tahu lah. Dikit-dikitnya tahu. Mantap. Oke, kita lihat jawabannya. Gunung Semeru. Selamat Siva. Dapat Makasih, voucher Pak. training 1 juta dari Talent HRM. Oke, teman-teman. Sudah semua 5 pertanyaan udah dikeluarin, 5 voucher senilai 1 juta juga udah dikeluarin. Nah, sekarang saatnya saya undang kembali Bapak Arnold untuk melanjutkan materi kita nih Pak Arnold ya. Siapa? Oke, teman-teman, selamat mengikuti. Semoga bisa meresapi semua apa yang diutarakan atau yang diajarkan oleh Pak Arnold. Monggo Pak Arnold. Terima kasih Pak Romi. Saya izin share lagi Pak ya. Siap Pak. Oke. Saya Selamat ingetin, ya. sorry Pak Ya. Arnold, ingetin buat teman-teman yang sudah mulai punya pertanyaan di kepalanya, monggo diketikkan aja langsung di chat box. Nanti akan kita bahas seperti kemarin ya Pak Arnold ya, kita bahas di akhir sesi ini. Oke ya, silakan teman-teman yang udah mulai mau bertanya, tuliskan saja di chat box. Oke, lanjut Pak Arnold. Ya Pak, terima kasih. Selamat ya buat Gilang, buat Siva dan teman-teman yang lain yang sudah dapat hadiah dari Pak Romi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan ya teman-teman. Tadi kita sudah tahu ciri-ciri asertif itu seperti apa, hak-hak kita dalam berbicara atau berkomunikasi itu seperti apa. Nah, sebelum kita mencoba satu teknik asertif, mari kita pahami ini dulu, bahwa untuk menjadi asertif, teman-teman,
kita perlu memahami gaya komunikasi kita sendiri dan lawan bicara. Nah, ini selalu saya tekankan teman-teman dari kemarin, karena bagi saya ini penting. Kita mau belajar bahasa yang begitu baik, kata-kata yang manis dan seterusnya. Tetapi kalau kita tidak mau memahami orang lain dan kita tidak paham kecenderungan kita berkomunikasi dari sisi pribadi kita, ini juga akan menjadi tantangan tersendiri, teman-teman. Jadi memahami gaya komunikasi kita yang unik dan juga orang lain yang unik juga, kita akan sama-sama saling menghargai. Kita tidak menghakimi dia secara pribadi, kita tidak menuduh dia secara pribadi, tapi kita hargai bahwa memang dia orangnya seperti itu. Dan dia tidak punya maksud untuk merendahkan kita dengan kata-katanya, menjelek-jelekan kita dengan kata-katanya, dengan ceritanya, atau juga berkata kasar terhadap kita. Nah, ini supaya kita netral ya dalam berkomunikasi. Ini sebenarnya vaksin yang pertama buat kita dalam berkomunikasi. Yang kedua, hargai diri Anda dan hak Anda dalam berkomunikasi. Tadi sudah saya sharing beberapa banyak hak kita dalam berkomunikasi. Saya punya hak untuk menyampaikan pendapat, pikiran, perasaan saya punya hak untuk dihargai, saya punya hak untuk didengarkan, dan begitu juga orang lain. Dan hak-hak itu akan membuat kita merasa tenang, merasa nyaman dalam berkomunikasi dengan orang lain. Lalu kita juga harus paham bahwa dalam berkomunikasi dengan orang lain, teman-teman, kita harus tahu tujuan kita berkomunikasi seperti apa. Kita harus tahu keinginan kita, kebutuhan kita sebelum kita berbicara. Karena kalau enggak, kita asal bicara bisa memicu bisa menjadi tantangan dalam berkomunikasi, bisa memicu konflik dalam berkomunikasi. Kita juga harus sadar bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap perilaku masing-masing. Jadi kalau seseorang berkomunikasi sama kita, terus dia bereaksi dengan sesuatu yang mungkin kita pikirkan negatif, jangan sampai alih-alih kita mau bertanggung jawab terhadap ekspresi terhadap kata-katanya, terus kita mengambil alih tanggung jawab tersebut. Nah, kita semua masing-masing punya tanggung jawab, kita punya hak, jadi biarkan itu terjadi, tetapi kita tetap tenang dan kita sampaikan apa yang kita mau. Misalnya seperti itu. Kita juga harus bisa mengekspresikan perasaan atau pikiran negatif menggunakan kalimat atau kata-kata yang positif atau yang proaktif. Kalau bahasa Habitnya katanya proaktif ya. Disarankan menggunakan kata saya. Nah, ini berhubungan dengan perasaan ya teman-teman. Kalau misalnya kita janji sama seseorang, orang itu datang telat, kita langsung nuduh bahwa lu nggak hargai gua, lo telat mulu dan seterusnya. Atau dalam berkomunikasi mengenai pekerjaan, mungkin ada yang punya ide yang menurut kita nggak bagus berarti negatif ya teman-teman. Atau dia mengatakan sesuatu yang saya merasa kok kurang nyaman dengan kalimat atau perkataannya dia, saya mengekspresikannya secara positif dengan menggunakan kata saya. Biasanya kalau kita pakai kata Anda atau kamu, orang lain merasa jadi tertuduh. Padahal mungkin dia nggak ada maksud apa-apa. Ya keceplosan begitu aja, atau memang dia berniat mengatakan itu, tapi dia nggak sadar bahwa apa yang dikatakan itu menyinggung perasaan kita. Nah, kita harus bisa mengekspresikan itu, ya, perasaan negatif kita atau pikiran negatif kita, tapi dengan cara yang positif. Kok saya merasa seperti ini ya? Benar nggak sih? Saya merasa bahwa
kalau Anda melakukan itu, saya punya perasaan nggak enak. Apakah betul perasaan saya ini? Nah, jadi mengekspresikan perasaan negatif atau pikiran negatif tanpa membuat suasana menjadi lebih negatif. Kalau kita diskusi mengenai interpersonal relationship communication kemarin, interpersonal communication kemarin, kita paham bahwa kalau kita mengatakan dengan cara positif, itu kita akan memperkuat hubungan interpersonal tersebut dibanding melemahkan, ya teman-teman. Dalam berkomunikasi juga, kita sering bertemu bahwa banyak sekali yang memberikan kritik terhadap apa yang kita ngomong dan seterusnya. Dan memang ada orang secara personal kecenderungannya begitu, selalu mengkritik apa yang orang lain katakan. Walaupun mungkin orang lain katakan itu baik, tapi ada orang yang kecenderungan mengkritik ini bukan berarti dia langsung mengatakan bahwa itu nggak bagus itu, enggak. Tapi dia menimpali dengan caranya dia, seolah-olah apa yang dia katakan itu jauh lebih benar dari apa yang kita katakan. Itu juga bisa disebut mengkritik sebenarnya. Dalam tanda kutip ya teman-teman, mengkritik. Dan kita akan merasa bahwa kayaknya apa yang gue ngomong ini kok nggak bener ya. Jadi orang yang menimpali seperti itu bisa juga dia nggak punya maksud apa-apa untuk mengkritik. Jadi kita terima secara positif. Belajar untuk mengatakan tidak. Nah ini sangat susah ya, terutama buat orang pragmatik yang selalu menjaga perasaan orang lain, selalu menghindari konflik, selalu kepengennya membangun persahabatan yang lebih enak. Kadang-kadang katakan tidak itu susah sekali. Beberapa hari lalu saya didatangi oleh salah satu teman saya, dia ketua jurusan ya, ketua jurusan dari salah satu jurusan teknik di Politeknik Negeri di Kota Kupang ini. Dia mau mencoba mengajukan diri untuk berkompetisi dalam rangka menjadi direktur utama. Nah, karena dia nggak tahu apa yang mau dia lakukan untuk membuat presentasi, untuk membuat perencanaan yang dia butuhkan untuk berkompetisi, dia datang ke saya. Dia datang ke saya, di mana saya memang betul-betul lagi sibuk. Namun sayangnya orangnya salah satu orang yang cukup susah untuk mengatakan tidak. Nah, dengan sangat terpaksa saya membantu dia. Saya membantu dia, tetapi saya punya perasaan juga nggak enak karena pekerjaan saya masih banyak. Akhirnya sekitar setengah jam kita berdiskusi, saya memberanikan diri untuk mengatakan apa yang lagi saya alami. Saya kasih tahu, bro, saya lagi mengerjakan ini nih, bisa nggak kita sambung ke lain waktu? Saya tahu bahwa waktu kamu mepet, tapi saya coba usahakan untuk sediakan waktu kalau saya punya. Tapi kalau enggak, ya mohon maaf, saya nggak bisa. Gitu. Dan akhirnya dia mau menerima apa yang saya sampaikan. Nah itu memang bagi orang tertentu, teman-teman mengatakan tidak ini punya tantangan yang luar biasa. Tapi kita perlu mengatakan, walaupun dalam situasi yang kurang nyaman begitu ya, dan bukan berarti mengatakan tidak ini akan merendahkan kita atau membuat orang marah. Ternyata kalau saya coba terus-menerus di saat saya sibuk, orang lain minta bantuan saya, ternyata nggak ada apa-apa kok. Biasa-biasa aja, orang lain juga paham. Tetapi mengatakan tidak dengan cara yang positif, tanpa membuat orang merasa terganggu bahwa kehadirannya mereka di sini malah kelihatannya mengganggu kita. Begitu. Nah, di saat-saat tertentu, ketika kita merasa terganggu dengan kehadiran orang lain meminta bantuan terhadap kita, kecenderungannya apa? Sekali kita katakan tidak dan dia tetap ngotot, biasanya
tensinya mulai tinggi. Nah, ini bahaya, teman-teman. Jadi kita disarankan untuk, memang kalau kita nggak bisa, bilang nggak bisa. Tetapi dengan cara yang positif. Perhatikan nada atau intonasi kita saat bicara. Kenapa? Karena nada itu bisa membuat perasaan lawan bicara kita berubah ke arah yang kecenderungannya negatif. Ini biasa terjadi antara orang tua dan anak ya. Orang tua kalau udah nyuruh anak satu kali nggak mau ikut, nadanya mulai naik nih. Nah, kalau nada kedua kali, nadanya naik lagi. Ketiga kali biasanya teriak. Yang keempat kali piring melayang. Yang kelima kali kursi melayang dan seterusnya. Nah, ini dalam berbicara kita disarankan untuk perhatikan nada bicara kita. Kalau kita bicara sama orang lain. Fokus pada orang dan topik yang dibicarakan. Ya, orang ini maksudnya bukan tadi penampilan atau latar belakang sosial atau apa, tapi orang ini ya mereka adalah orang yang unik yang punya gaya komunikasi sendiri dan juga fokus pada topik. Kadang-kadang kalau kita udah emosi dalam berkomunikasi, nah topiknya mulai melebar kemana-mana nih. Lu lain kali jangan begitu. Dulu gue bikin begini, lu juga lakukan hal yang begitu, akhirnya menyinggung gue dan seterusnya. Nah, kita mulai ungkapkan ini kejelekannya dia dan seterusnya. Padahal topiknya beda. Nah, fokus pada topik, teman-teman. Kita harus punya kemauan atau willingness yang kuat untuk terbuka dan mau diskusi lebih lanjut untuk menemukan solusi. Kadang-kadang kalau kita diskusi sesuatu, terus terjadi deadlock, teman-teman. Nggak ada jalan keluar nih. Dia ngotot, saya ngotot, dia kekeh dengan prinsipnya dia, saya juga kekeh dengan prinsipnya saya, akhirnya nggak ketemu solusi. Nah, bagi sebagian orang, hal tersebut akan membuat sangat stres dan ujung-ujungnya apa? Pergi tanpa pamit. Pergi dengan kata-kata yang kurang menyenangkan. Atau malah berantem. Nah, disarankan teman-teman kalau udah dalam situasi seperti itu, kalau TV atau tape, kita pause dulu. Pause dulu, tapi bukan berarti stop ya. Relax dulu, nanti kita lanjut untuk temukan solusi. Nah, ini gaya komunikasi dalam assertive communication. Lalu juga disarankan untuk jangan lupa selalu memperhatikan bahasa tubuh saat berkomunikasi. Kenapa? Karena bagi sebagian orang, dia nggak bisa mengungkapkan kata-katanya, tapi dari ekspresi wajahnya, dari matanya, dari posisi tubuhnya, itu bisa menggambarkan kalau dia sedang berkomunikasi, teman-teman. Terutama bagi teman-teman yang punya style komunikasi yang pasif. Nah, dalam berkomunikasi dengan orang yang pasif, kita harus pandai-pandai melihat bahasa tubuhnya. Bisa jadi mengatakan sesuatu, teman-teman. Begitu. Kira-kira seperti itu. Mari kita lanjut. Saya mendapatkan satu teknik yang sederhana, teman-teman, bagaimana kita bisa berkomunikasi secara asertif, ya, atau meningkatkan assertiveness skill kita. Kalau kita googling di dunia maya, teman-teman, banyak sekali saran atau teknik atau cara supaya kita bisa menjadi orang yang lebih asertif. Nah, saya menemukan teknik ini yang menurut saya sederhana dan saya ingin berbagi ke teman-teman. Nah, ini teknik ini terutama dalam kita berkomunikasi di saat kita meminta sesuatu pada seseorang atau kita mau mengatakan tidak. Karena dua hal ini kadang-kadang bagi sebagian besar orang agak susah, ya. Karena latar belakangnya, karena belief thinkingnya dan seterusnya, akhirnya orang susah untuk meminta sesuatu, mengungkapkan sesuatu, atau mengatakan tidak.
Nah, itu yang menulis teori ini dia bilang bahwa gunakan teknik biar mantap. Ya. Ingat saja, kalau mau jadi asertif, biar mantap. Apa itu, teman-teman? Kita bahas satu-satu. D itu adalah describe atau jelaskan, ya. Kita menjelaskan situasi yang sedang kita bicarakan senetral dan seobjektif mungkin. Jadi berpegang pada apa yang lagi kita bicarakan, fakta. Bukan ke situasi yang lain, bukan ke latar belakangnya, bukan ke penampilan dan seterusnya. Tetapi kita menjelaskan situasi yang sedang terjadi, topik yang sedang kita bicarakan. Yang kedua, ekspresikan. Kita mengungkapkan bagaimana perasaan kita tentang situasi tersebut dan tidak berasumsi. Nah, dalam tanda kutip banyak kecelakaan dalam komunikasi karena sering kita berasumsi. Kita mencoba membaca pikiran orang lain tanpa mengklarifikasi kembali. Ya. Nah, ini kita mengekspresikan. Dalam teori komunikasi dia bilang coba gunakan I message atau menggunakan kata saya, bukan Anda. Kalau Anda, pikiran kita sudah menuduh bahwa dia seperti itu. Tapi kalau saya mau mengatakan bahwa saya merasa seperti ini. Ya. Yang ketiga, asar atau menegaskan. Tadi Pak Romi di awal sudah bilang bahwa Pak Romi coba googling, ternyata assertiveness itu adalah asar itu tegas, ya, menegaskan. Nah, kita menegaskan kembali apa yang kita minta atau kita inginkan dari orang lain atau perasaan kita. Ya, lagi-lagi menggunakan katanya, gunakan I message atau kata saya duluan. Yang keempat, R dari dear, itu kita memperkuat atau reinforce kembali perilaku atau hasil yang kita cari. Ya, ini kita baru sampai ke dear. Nah, mantapnya seperti apa? M-nya itu katanya stay mindful. Mindful itu kita mengatakan tidak, tapi tidak membuat orang merasa ditolak secara kasar dan seterusnya. Ya. Lalu kalau kita ngomong sama orang kita harus confident, baik itu eye contact kita, bahasa body language kita, dan juga aktif mendengar. Karena begini teman-teman, kenapa eye contact, body language, dan mendengar itu penting? Dalam interpersonal communication kemarin kan saya sudah bilang bahwa orang berkomunikasi dengan 5 panca inderanya. Dia mengirim pesan dengan 5 panca inderanya, menggunakan 5 panca inderanya. Nah, kalau dia nggak mengatakan sesuatu, tapi eye contact-nya mengatakan sesuatu, atau body language mengatakan sesuatu, kita juga harus bisa mengobservasi itu. Di sisi lain, kalau kita akan mengatakan sesuatu secara asertif, kita harus confidence. Orang merasa bahwa kita ragu-ragu kalau kita ngomong, tapi mata kita ke lain atau nunduk ke bawah. Ya. Orang merasa bahwa kita nggak percaya diri kalau kita juga tidak memahami apa yang kita bicarakan. Nah, itu biasanya ujung-ujungnya akibat dari kita nggak punya kemampuan mendengarkan yang baik. Kita mau mengatakan sesuatu supaya orang paham, orang mengikuti apa yang kita mau, tapi dari body language kita mengatakan tidak. Nah, ini harus seirama, harus harmoni katanya. Yang N-nya adalah negosiasi. Ini yang tadi saya bilang teman-teman, kalau situasi sudah mentok, jangan paksa, ya, karena akan mengakibatkan komunikasi itu nggak bagus, ya. Negosiasikan, atau juga bukan stop, tapi coba minta saran dari lawan bicara kita, bukan pikiran kita, tapi minta saran. Saya biasanya begini, kalau berargumentasi dengan seseorang, yang orang itu tipenya kolerik, yang nggak mau kalah dalam berargumentasi, dan saya merasa bahwa situasi mulai nggak enak,
saya kembalikan ke dia. Menurut kamu gimana? Ya, atau mungkin ada saran lain, atau mungkin ada cara lain yang bisa membuat situasi menjadi lebih baik. Ya, itu negotiate. Yang terakhir adalah take a break. Ya, yang tadi saya bilang bahwa kalau situasi sudah mentok, bukan stop, tetapi pause dulu. Kasih tahu bahwa kayaknya kita nggak bisa temukan solusinya, kita pause dulu, nanti tenang baru kita ngomong lagi. Nah, ini biasanya terjadi di di orang-orang yang memiliki hubungan pribadi yang kuat, tetapi dalam berkomunikasi selalu masalah. Nah, jangan ragu-ragu untuk minta untuk stop dulu. Saya mau kasih contoh ke teman-teman. Ini beberapa contoh ya. Dari teknik Dear Mantap ya. Contohnya misalnya kita janji sama seseorang tapi dia terlambat 1 jam. Nah, bagi orang tertentu, teman-teman, nunggu itu paling nggak enak. Benar nggak sih? Nunggu itu paling nggak enak, apalagi menunggu tanpa ada kabar. Ya, baik menunggu secara fisik atau menunggu dikabari melalui media komunikasi yang lain. Ya, jadi biasanya saya merasa begini, ini orang nih kok pikir saya nggak ada kerjaan ya, hanya nunggu doang. Tapi ada orang tertentu bisa memanfaatkan situasi menunggu untuk hal-hal yang produktif. Hanya bagi orang tertentu akan memicu perasaan emosi, perasaan kesal, perasaan nggak enak dan seterusnya. Nah, kita lihat teknik Dear Mantap ini. Yang pertama, si bosnya ini antara anak buah dan bos ya contohnya. Bosnya describe atau jelaskan, seharusnya kita bertemu jam 5, tapi kamu terlambat 1 jam. Lalu dia mengekspresikan situasi yang terjadi. Ya. Ketika kamu tidak memberitahu saya bahwa kamu akan terlambat, saya merasa nggak nyaman loh, dan juga saya merasa khawatir. Jangan-jangan ada apa-apa sama kamu. Nah, kalau misalnya kita dalam keadaan emosi, teman-teman, kesal waktu menunggu tanpa ada kabar, apalagi kalau ini nunggu pacar ya, curiganya udah macam-macam aja. Ya, kira-kira datang bisa nggak kita katakan seperti ini? Yang ada sendal melayang dan seterusnya. Kalau hubungan pribadi kita kuat ya dengan orang tersebut. Jadi si bos coba mengekspresikan, ketika kamu tidak memberitahu saya bahwa kamu telat, saya merasa tidak nyaman loh, dan juga khawatir. Ya. Kemudian dia tegaskan lagi, asal. Jadi lain kali saya akan senang jika kamu bisa mengirimku pesan jika kamu akan terlambat. Kita perhatikan dia menggunakan kata saya ya, atau I message. Jadi dia tidak bilang bahwa lo terus telat, lo nggak bilang sama saya. Nah, saya merasa kecewa. Tapi dia balik dengan dia tidak menuduh teman-teman, tapi dia katakan lain kali saya akan senang jika kamu bisa mengirimkan pesan kalau kamu terlambat. Dan dia tegaskan lagi atau reinforce lagi, dan saya tidak akan berada dalam suasana hati yang buruk ketika kamu sampai di sini. Biasanya kalau kita nunggu orang tanpa kabar dan berlama-lama dan kita emosi, kalau dia sampai, ekspresi kita sudah menunjukkan bahwa kita merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut. Nah, Dear ini bisa membantu kita untuk berkomunikasi secara asertif, teman-teman. Salah satu contohnya, kalau kita mengalami situasi di mana janji sama orang itu telat tanpa kabar. Contoh yang berikut, teman-teman. Mungkin kita pernah mengalami bahwa ada orang yang
gampang sekali mengkritik kita atau mengkritik orang lain di depan orang, ya, tanpa merasa terbeban, tanpa merasa bersalah. Sedangkan di sisi lain, orang yang dikritik ini perasaannya udah nggak macam-macam, perasaannya udah macam-macam ya, emosi, kesal, malu, tertekan, dan seterusnya. Nah, kalau mengalami seperti itu, coba describe teman-teman, atau jelaskan. Tadi malam kamu mengkritik saya di depan teman-teman kita. Ini jelaskan tentang situasi yang terjadi. Lalu ekspresikan ya perasaan kita. Ketika kamu mengkritik saya di depan orang lain, saya merasa malu dan terluka atau merasa tidak nyaman dengan cara tersebut. Ya, lagi-lagi pakai kata saya ya. Bukan dia bilang kamu membuat saya tidak nyaman, tapi saya merasa tidak nyaman atau saya merasa malu. Kemudian ditegaskan atau asal, jika kamu memiliki keluhan, saya ingin kamu membicarakannya dengan saya secara pribadi. Jangan depan orang banyak ya, tapi kalau ada sesuatu yang kamu mau kritik, ngomong berdua deh, supaya saya merasa lebih nyaman. Kata saya ingin itu menunjukkan atau menegaskan perasaan saya terhadap apa? Terhadap kritik tersebut. Bukan menuduh, tapi mengungkapkan perasaan. Ya, dan menegaskan kembali. Lalu reinforce, ya. Dan kemudian saya akan dengan senang hati mendiskusikannya dengan Anda. Nah, teman-teman, kalau kita bertemu orang berkomunikasi seperti ini, rasanya nyaman nggak? Saya yakin nyaman ya, teman-teman, dibanding membalas dengan menuduh atau berasumsi dan seterusnya. Kalau dalam satu komunikasi kadang-kadang ada orang yang cenderungnya menyerang, ya, terutama yang punya gaya agresif ya dalam komunikasi atau menghina. Nah, kita coba reinforce ya teman-teman. Contoh yang tadi, saya ingin kamu mengirim saya pesan jika kamu akan terlambat. Ini di situasi yang telat tadi. Anak buahnya balas, memang saya tidak terlalu terlambat kok. Bosnya bilang lagi, tolong SMS saya jika kamu akan telat. Anak buahnya bilang, memangnya siapa lo? Bosnya bilang, saya hanya ingin lain kali jika kamu akan terlambat, kamu mengirimi saya pesan. Anak buahnya bilang, kamu sendiri tidak pernah mengirimi saya pesan kalau kamu terlambat. Bosnya bilang, lain kali tolong kirimi saya pesan. Anak buahnya bilang, waduh, ibu udah mulai konyol nih. Bosnya bilang, saya tetap ingin lain kali kamu bisa mengirimi saya pesan. Nah, ini dia terus-menerus mengulang ya. Reinforce ini dia mengulang. Mengulang tapi dia nggak melebar kemana-mana. Bayangkan kalau kita hadapi teman yang ngomong seperti ini, ya, emang lu siapa kok saya harus kirimi pesan? Efeknya macam-macam teman-teman. Kadang-kadang kita tidak bisa reinforce lagi, mengulang lagi, tapi malah kejadiannya kita mulai gelas terbang, sendal terbang, dan seterusnya. Ya. Lalu kita masuk ke mantap. Contoh, ada yang minta tolong dong, minta bantuan ke kita. Kalau kita nggak bisa, ya, stay mindful ini terutama untuk kita mengatakan tidak ya. Kita bilang maaf, saya tidak bisa melakukannya. Tapi kamu akan sangat membantu. Maaf, saya tidak bisa melakukannya. Ya tolong dong, saya nggak bisa minta bantuan orang lain lagi. Maaf, saya tidak bisa membantu. Kali ini aja, maaf, saya tidak bisa. Ya, jadi kita mereinforce
tapi juga tetap stay mindful dalam mengatakan tidak. Confident yang tadi saya bilang, perlu diperhatikan eye contact teman-teman, postur, ekspresi wajah, ya, gerak tubuh kita ini penting. Kalau kita ngomong, lihat ke wajahnya, jangan lihat ke orang lain atau ke arah lain karena akan menunjukkan kita bahwa kita tidak confident dalam berbicara atau menyampaikan sesuatu yang kita mau atau kita inginkan. Mendengarkan juga penting teman-teman, supaya bisa lebih asertif. Ya, kita diminta untuk aktif dalam mendengar. Kalau kita nggak aktif dalam mendengar, kita tidak tahu poinnya apa dan bisa kita memberikan feedback kembali dengan statement yang salah. Kalau orang nggak paham, biasanya kemana-mana. Nah, kita diminta untuk aktif mendengarkan, tidak hanya kata-kata tapi perasaan dan juga fakta. Ya, dengar pada topik yang utama yang kita lagi bahas, dan mendengarkan tanpa kita berinterupsi. Bagi sebagian orang tentunya susah teman-teman listening ini. Tapi kita diminta untuk latih terus untuk menjadi pendengar yang aktif dan baik. And yang terakhir, negotiate. Ya, masih kasus yang datang terlambat. Kalau ada yang datang terlambat, kita coba negosiasi. Kalau dear tadi agak mentok ya teman-teman, kita negosiasi, tidak apa-apa jika kamu hanya akan telat 10 atau 15 menit, itu nggak apa-apa. Tapi kalau lebih lama, saya akan senang jika kamu dapat mengirimi pesan pada saya untuk memberitahu saya. Atau kalau ini kita coba negosiasi dengan cara, ya kamu ada ide lain nggak yang bisa dicoba supaya kamu nggak datang telat. Atau dalam kasus minta tolong, cara negosiasinya adalah kalau kita mau mengatakan saya nggak bisa bantu, maaf saya tidak bisa melakukannya untukmu, tetapi ini negosiasinya ya, tetapi jika saya punya waktu, saya akan bersedia untuk membantu dengan hal yang lain. Yang terakhir, take a break, teman-teman, dari biar mantap ya. Jadi kalau situasi udah mentok teman-teman, kita pause dulu, relax, ya kasih tahu bahwa kayaknya ini kita nggak ketemu solusinya, ngomong tensinya mulai tinggi dan seterusnya, nanti sama-sama emosi, kita nggak dapat solusinya, kita stop dulu, bukan berarti berhenti total, tapi untuk menenangkan diri, dan kalau sudah tenang, kita lanjutkan lagi supaya kita bisa menemukan solusinya. Nah, kira-kira ini teman-teman, jadi kalau Gilang punya pacar agak susah dalam berkomunikasi, pulang kasih tahu ke pacarnya, biar mantap. Nah, saya sudah tahu biar mantap. Lalu pacarnya akan bilang, lu kena santet ya dari Pak Arnold ya. Tapi ini teknik teman-teman untuk supaya kita bisa berkomunikasi secara asertif. Teknik ini terutama untuk bisa kita gunakan dalam tantangan-tantangan tertentu dalam kita berkomunikasi. Saya kembalikan ke Pak Romi, mungkin kita bisa diskusi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada Pak Romi. Silakan Pak Romi. Mantap Pak Arnold, pas ya sesuai dengan slide terakhir ini, mantap. Ya, Pak Arnold dan teman-teman, ini kita langsung aja masuk ke sesi pertanyaan. Tadi saya juga sempat lihat di chat box sudah mulai ada beberapa pertanyaan. Buat teman-teman yang sudah ada pertanyaan juga, monggo silakan, masih ada waktu kita nulis di chat box. Kita masuk ke pertanyaan pertama ya Pak Arnold. Baik Pak. Oke, ini pertanyaan pertama dari Gilang Atala, kalau nggak salah ini Gresik deh tadi ya. Ini Gilang bertanya, terkadang lawan bicara salah memahami komunikasi yang seseorang berikan. Seharusnya komunikasi yang diberikan mempunyai makna ketegasan, tetapi lawan bicara memahami komunikasi tersebut mempunyai makna kemarahan. Dan pertanyaan saya, bagaimana cara seseorang menyampaikan komunikasi secara tegas dengan baik, sehingga lawan bicara bisa memahami hal tersebut tanpa adanya kesalahpahaman? Itu Pak Arnold. Silakan Pak Arnold. Baik. Kata kuncinya marah tadi ya Pak Romi ya.
Ya, dia tegas, tapi Ya. diterimanya kemarahan gitu. Baik. Jadi contoh misalnya Pak Romi sebenarnya ngomong ke saya tegas, tapi saya merasanya bahwa Pak Romi marah. Gitu Marah-marah, betul. Baik. Yang pertama teman-teman, kalau saya ulang dari awal ya, bilang pertama jangan ragu untuk mengekspresikan perasaan kita atau pikiran kita. Kalau kita merasa bahwa orang itu sepertinya marah, begitu ya. Dalam asertif komunikasi, ingat bahwa kita berkomunikasi tanpa harus menjatuhkan orang lain, tetapi hak kita, pikiran kita, perasaan kita itu harus terpenuhi dengan baik. Nah, itu prinsip dari asertif. Nah, kalau kita merasa, lagi-lagi merasa seperti itu, merasa ini belum tentu benar ya. Jadi, saya merasa kok Pak Romi marah ke saya, padahal Pak Romi tegas. Ya, kalau saya merasa itu masih satu pihak, saya dalam tanda kutip menjudge Pak Romi melalui pikiran saya dan turun ke perasaan saya, akhirnya saya merasa seperti itu. Nah, kalau di teknik biar mantap ini, saya coba jelaskan atau describe Pak Romi, apa yang Pak Romi katakan tadi, saya merasa sepertinya Pak Romi marah ke saya. Itu describe, ekspresikan, sekaligus juga asal saya tegaskan perasaan saya. Ya, saya merasa, bukan saya bilang, kok saya ngomong begini Pak Romi marah sih? Bukan, tapi saya merasa. Nah, ini perlu amunisi yang banyak teman-teman ya, perlu energi yang kuat bagi sebagian orang untuk bisa mengungkapkan perasaannya. Tapi teknik ini saya merasa lebih mudah malah, ya, ekspresikan perasaan. Apa betul Pak Romi yang saya rasakan seperti itu? Jadi saya tidak menuduh Pak Romi marah, tapi saya bilang apa betul Pak yang saya rasakan, saya merasa seperti Pak Romi marah ya ke saya. Mungkin lebih dengan cara seperti itu, Pak Romi bisa juga mengekspresikan kembali apa yang Pak Romi katakan bahwa saya nggak marah, ya memang saya tegas dalam mengatakan itu. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kalau Pak Romi tegas ke saya dan Pak Romi sudah mengatakan bahwa Pak Romi nggak marah, Pak Romi hanya tegas mengatakan itu. Pertanyaan pada saya, apakah saya masih merasa bahwa Pak Romi marah? Kayaknya udah enggak ya. Problem solve lah. Kalaupun masih ada perasaan, kita reinforce lagi. Ya, kita ulangi lagi bahwa kok saya masih punya perasaan nggak enak ya, Pak Romi ya. Masih kayaknya Pak Romi marah. Dengan begitu mungkin Pak Romi bisa merubah kata-kata. Maksud saya begini loh, Nol. Kira-kira begitu, Gilang. Jadi memang perasaan yang tidak diekspresikan ini lama-lama menumpuk dan bisa jadi racun gitu ya. Ya, kita udah tahu lah banyak kejadian orang yang tertekan karena perasaan tidak bisa diekspresikan dengan baik. Nah, dalam asertif komunikasi, ingat bahwa kita punya hak untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan tanpa menyinggung hak orang lain, tanpa menghilangkan hak orang lain, untuk juga punya perasaan yang sama dengan kita. Begitu. Kira-kira begitu Pak Romi dan Gilang. Iya. Jadi kurang lebih mengkonfirmasi ulang ya Pak Arnold ya, tentang kalau dia merasa, wah ini kayaknya Pak Romi marah, lebih baik ya kita konfirmasi supaya kita nggak tenggelam dalam perasaan nebak-nebak gitu ya Pak Arnold ya. Betul. Oke. Mudah-mudahan Gilang bisa menangkap ya jawabannya. Kita lanjut ke Irfan. Pak, gimana cara bersikap asertif terhadap lawan bicara yang tidak percaya terhadap kita?
biarpun kita sudah mengatakan yang sebenarnya, karena ada perkataan saya yang tidak benar sebelumnya terjadi. Oke, baik. Itu Pak Arnold. Banyak hal yang menyebabkan orang lain tidak percaya pada kita, apa yang kita omongin. Pak Irfan ya yang nanya ya, Pak Romi. Betul, Irfan. Ya. Jadi kalau kita belajar teori komunikasi, itu dikatakan bahwa banyak hal yang menyebabkan orang lain tidak percaya pada kita. Bisa karena pengalaman yang lalu, ya, yang menyebabkan orang lain tidak percaya, atau bisa karena memang orangnya tidak mudah percaya karena kepribadiannya, ya. Dia selalu merasa mungkin juga dia punya pengalaman terhadap orang lain dan tambah kepribadian seperti itu, dia tidak mudah percaya sama orang. Kalau kita sering nonton TV, terutama film-film barat ya, ada satu kejadian yang atau satu kalimat yang sering ditanamkan orang tua pada anak-anaknya adalah do not talk to strangers. Jangan ngomong sama orang yang kamu tidak kenal. Nah, itu bisa berefek teman-teman dalam persepsi ketika berkomunikasi dengan orang lain. Tapi kalau anggaplah tadi Pak Irfan bilang bahwa ini teman ya, kita menganggap ini teman. Dalam teknik Bierman ini kita harus paham bahwa kalau orang mengekspresikan perasaannya seperti itu, kayak orang ini gue udah ngomong ulang-ulang tapi gue nggak percaya ya. Lagi-lagi apa yang tadi saya jawab ke Gilang, bahwa kita jangan mudah terpancing dengan ekspresi teman kita, dengan kata-kata teman kita yang menunjukkan bahwa dia tidak percaya. Kalau kita balik ke situasi saat itu, saat ngobrol ya, mungkin Pak Irfan ngobrol sama teman terus kelihatannya temannya nggak percaya, situasi itu barangkali apa yang kita sampaikan dia belum paham, sampai dia nggak percaya. Atau juga apa yang kita sampaikan dia pernah mengalami di lain bahwa itu memang nggak benar. Nah, kalau kita ngalamin seperti itu, Bierman tapi ini menganjurkan pada kita bahwa kita harus memang komunikasi ulang apa yang kita rasakan, ya, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita mau, ya, tujuan kita bahwa kita Irfan mau ini orang percaya, itu tujuannya. Nah, coba dengan cara lain. Coba dengan kalimat yang lain. Kalau enggak juga, ekspresikan perasaannya. Perasaan Irfan. Saya udah ngomong ulang-ulang, tapi kok rasanya nggak percaya ya. Kira-kira apa yang perlu saya buktikan supaya kamu percaya deh? Saya buka baju saya buka kepala saya, supaya kamu lihat otak saya, atau apa? Bukan seperti itu ya, tapi arti begini. Ekspresikan dengan cara yang berbeda, Irfan, bahwa kasih tahu bahwa saya merasa kok saya udah ngomong ulang-ulang kamu nggak percaya ya. Kira-kira apa yang membuat kamu nggak percaya? Jadi saya merasa, message-nya di situ ya. Saya merasa bahwa saya udah kasih tahu ulang-ulang, tapi Anda tidak percaya. Nah, kira-kira apa yang saya sampaikan yang menyebabkan Anda tidak percaya? Dengan cara seperti itu barangkali dia juga terbuka untuk kasih tahu, ini loh yang bikin saya nggak percaya nih A, B, C, D sampai Z. Nah, dari situ baru kita bisa menemukan solusinya. Ingat bahwa dalam asertif komunikasi, pada akhir komunikasi dua-duanya happy ya, tanpa kita harus menghilangkan hak-hak orang lain dalam berkomunikasi. Jadi dia memang punya hak untuk tidak percaya, tapi orang tidak percaya sama kita kan banyak faktor. Nah, kita harus, ini jawabannya tetap sama dengan bilang tadi bahwa kita jangan pernah ragu untuk mengekspresikan, karena itu hak kita. Hak kita, hak Irfan adalah untuk membuat dia percaya,
Dan hak Irfan adalah untuk mengekspresikan perasaan atau pikiran bahwa dia nih kok saya udah ngomong ulang-ulang nggak percaya, gitu. Jadi ekspresikan. Nah, kalau misalnya ekspresikan dengan cara yang benar, menggunakan I message ya atau kata saya merasa, bukan saya bilang bahwa kamu nih saya udah ngomong ulang-ulang, kamu nggak pernah ngerti ya, nggak pernah percaya ya. Tapi saya merasa bahwa kok kamu nggak percaya apa yang saya sampaikan. Kira-kira apa yang membuat kamu tidak percaya? Nah, mungkin dari situ komunikasi bisa lanjut. Tetapi pada akhirnya, kalau misalnya udah ulang-ulang nggak bisa, terakhir take a break, Pak Irfan. Tetapi jangan stop ya, jangan pergi. Itu berarti kita kalah. Kalah berarti kita tidak mencapai tujuan dalam asertif. Ya, artinya kalau kita belajar asertif, ya kita tetap berusaha untuk mendapatkan hak kita, tanpa juga menjatuhkan lawan bicara kita atau menghilangkan hak lawan bicara kita. Kira-kira begitu, Pak Irfan, Pak Romi. Oke, Pak Arnold. Semoga Irfan ini ya, lengkap ya maksudnya ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini dari Lia. Bagaimana cara belajar atau membiasakan komunikasi asertif bagi diri dan orang sekitar? Belajar membiasakan komunikasi asertif, Pak. Baik. Silakan, Pak Arnold. Jadi kita bukan ajarin orang lain, tapi kita belajar untuk meningkatkannya, Pak ya. Ya, betul, Pak. Kira begitu ya. Nah, ada satu kalimat yang saya biasa pakai dalam kantor saya. Yang pertama adalah never stop learning because life is never stop teaching. Jangan pernah berhenti belajar karena kehidupan tidak pernah berhenti memberikan pelajaran buat kita. Setiap hari ada yang baru. Yang kedua, saya dapat ini dari mentor saya dari Malaysia. Dia bilang bahwa space repetition is the first law of learning. Jadi pengulangan berkelanjutan ada hukum paling utama dalam belajar. Nah, memang kita kalau mempraktekkan sesuatu yang baru, berarti kita merubah sesuatu yang lama menjadi sesuatu yang baru. Kita mau beradaptasi dari sesuatu yang baru dan coba membuang sesuatu yang lama. Kita mau merubah pikiran yang lama menjadi pikiran yang baru. Kalau bahasa NLP katanya 21 hari, dicoba tiap hari. Tetapi saya belajar meditasi 3 tahun dan belajar NLP 3 tahun, kadang-kadang itu susah juga, teman-teman. So, dua statement yang tadi saya sampaikan itu yang menguatkan saya untuk mencoba terus-menerus. Saya berbagi ke teman-teman saat ini mengenai asertif dan biar mantap, bukan berarti saya sempurna ya. Saya masih terus berlatih. Salah satunya dengan saya berbagi kepada teman-teman, saya belajar juga. Nah, jadi do not stop learning because life is never stop teaching. Yang kedua, ingat bahwa space repetition is the first law of learning. Pengulangan berkelanjutan adalah hukum pertama dari belajar. Nah, rumusnya adalah ingat biar mantap, ingat hak Anda dalam bicara, dan dicoba setiap hari. Coba gagal, coba terus. Karena kalau ada yang bilang bahwa practice make perfect ya, saya bilang bahwa practice make better. Jadi ketika kita melatih setiap hari, membuat kita menjadi lebih baik, dan akhirnya kita menjadi kompeten dari skill tersebut. Nggak ada rumus singkat ya. Tadi yang nanya siapa, Pak? Maaf. Lia. Iya ya, jadi nggak ada rumus singkat. Lihat bagaimana caranya untuk mempraktekkan assertiveness. Coba tiap hari. Coba terus. Nah, tapi ini yang terakhir, Pak Romi.
lakukan dengan benar dan lakukan sesering mungkin. Kalau kita lakukan sesering mungkin tapi tidak lakukan dengan benar, dengan proses biar mantap misalnya, juga nggak bisa jadi nano-nano nantinya. Kita lakukan dengan benar, tapi Senin Kemis juga nggak bisa nantinya. Jadi lakukan dengan benar dan lakukan sesering mungkin. Semoga rumus ini bisa membantu Lia untuk bisa meningkatkan skill assertiveness-nya. Ya Lia ya, makasih. Pak Romi saya kembalikan. Oke, lakukan dengan benar, lakukan sesering mungkin sehingga tercipta konsistensi ya Pak. Akhirnya jadi terbiasa. Betul. Oke, ini kembali lagi ke pertanyaan, ke Irfan lagi bertanya. Bagaimana cara melakukan penolakan dengan menerapkan sikap asertif ketika saya disuruh mengantar barang, tapi posisinya saya lagi capek. Oh, dia lagi mau disuruh, kondisinya lagi nggak bagus, tapi dia mau nolak. Gimana caranya orang asertif itu menolak dengan baik gitu? Monggo Pak Arnold. Saya ulang ya pertanyaannya Pak ya. Saya menyuruh orang untuk mengangkat barang ya, tapi orang tersebut lagi capek, lagi lelah gitu ya Pak. Dia mau nolak, si orang itu mau nolak, tapi gimana caranya nih? Saya capek, tapi saya mau nolak nih si perintah itu gitu, secara asertif. Oke. Orang yang menolak pada saya ya Pak ya. Betul. Atau Pak Romi meminta saya untuk mengangkat barang, saya lagi capek, lagi letih, bagaimana saya mau menolak ya? Betul, betul Pak. Sebenarnya jawabannya nggak ada yang beda ya Pak ya. Karena yang paling susah adalah bagaimana kita mengekspresikan perasaan kita. Jawabannya tetap sama, tetapi mengekspresikan dengan cara yang positif. Kalau saya meminta Pak Romi mengangkat barang, tapi Pak Romi capek dan seterusnya, kalau saya punya kemampuan observasi yang baik, saya pasti tahu. Pak Romi nggak ngomong pun saya pasti tahu bahwa Pak Romi lagi capek, lagi letih. Gitu. Tetapi misalnya sebaliknya Pak Romi minta saya mengangkat barang, saya lagi capek, saya tetap mengatakan, saya nggak diam, tapi saya mengatakan Pak, saya lagi letih. Apakah memungkinkan bagi saya untuk beristirahat sebentar supaya saya bisa mengangkat barang yang Pak Romi minta. Saya ya, I message. Jadi saya tidak mengatakan bahwa Pak Romi nggak tahu saya lagi capek. Sebentar aja deh, lihat nih wajah saya lagi begini nih. Tapi saya mengekspresikan perasaan saya, ya, menjelaskan, mengekspresikan, menegaskan. Dan kalau Pak Romi masih minta lagi, ya saya ulang lagi dengan hal yang sama. Pak, saya lagi capek, Pak. Bila perlu dengan alasan. Dan kenapa ya? Apa yang membuat saya capek? Begitu. Karena juga banyak orang yang punya alasan capek, tapi sebenarnya nggak capek. Ya, letih, tapi sebenarnya nggak letih. Gitu. Jadi dengan tambahan penjelasan atau tambahan describe, bisa membuat Pak Romi memahami bahwa saya lagi capek. Kira-kira begitu, Pak. Iya, iya betul. Oke, itu tadi mudah-mudahan Irfan mencerna ya jawabannya. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak Arnold dari Benadia Latifah. Bagaimana cara menghadapi seseorang yang memiliki aggressive communication, walaupun cara penyampaiannya sudah benar dan baik, namun tetap dipandang buruk oleh pihak tersebut? Apakah harus terus menanggapi dengan kepala jernih dan terus-terusan mengaplikasikan positive thinking di dalam diri? Secara kita kan manusia yang memiliki sifat manusiawi, namun selalu dituntut untuk memahami dan memberikan pengertian yang lebih pada pihak yang memiliki aggressive communication. Siapa? Oke. Tantangannya luar biasa ya kalau kita menghadapi orang yang agresif dalam berkomunikasi. Mendominasi pembicaraan, menuntut, ya, meminta, suaranya tinggi, nada bicaranya tinggi, ya, kecenderungan kasar kalau tensinya mulai tinggi dan seterusnya. Teman-teman, pertanyaan penting buat kita. Ketika kita mau mencapai tujuan dalam komunikasi,
apakah kita mau kita terbeban perasaan kita dalam berkomunikasi dengan orang lain? Apakah kita mau kita ditekan terus-menerus dalam berkomunikasi dengan orang lain? Tentu tidak ya, teman-teman. Prinsip itu dulu yang kita pegang, bahwa kita punya hak untuk untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tanpa mendapatkan tekanan dan seterusnya. Nah, kalau kita sadari itu, teman-teman, baru kita berusaha untuk berkomunikasi dengan orang yang agresif. Karena kalau kita nggak memahami itu, kecenderungannya kita juga akan terbawa emosi. Saya kasih analogi begini, teman-teman. Kadang-kadang susah ya ngomong sama orang yang keras kepala dalam tanda kutip ya. Biasanya kan kita menggambarkan seperti itu, yang keras kepala dan seterusnya, akhirnya ngomongnya kasar. Capek, teman-teman. Saya biasa kasih analogi seperti ini. Kalau kita pancing ikan, kita pakai umpan ya, teman-teman. Umpannya biasa apa? Entah itu makanan ikan, entah itu cacing, dan seterusnya. Kita suka nggak sih makan makanan ikan atau cacing? Tentunya kita nggak suka ya, teman-teman. Kita menggunakan sesuatu yang kita nggak pernah sukai untuk mendapatkan sesuatu yang kita sukai atau kita mau dapat, itu ikan. Nah, dalam berkomunikasi kadang-kadang kita perlu untuk itu, teman-teman. Kita menahan diri, walaupun kita nggak suka menahan diri karena udah emosi, tetapi kita harus lakukan itu untuk mendapatkan keinginan kita dalam berkomunikasi, untuk mendapatkan tujuan kita dalam berkomunikasi. Karena kalau kita berubah menjadi agresif, teman-teman, kira-kira tujuan kita sampai apa enggak? Enggak akan nyampe. Kira-kira tujuan kita terpenuhi apa enggak? Enggak akan terpenuhi. Jadi, mau nggak mau kita harus pakai cara asertif. Yaitu, apa ya, kita tenang, ya kita coba jelaskan perasaan kita, bahwa saya merasa kok komunikasi sama kamu nih, kamu nggak berubah ya. Kamu tetap menggunakan kata-kata yang kasar, ya. Menurut saya ya saya merasa seperti itu. Lagi-lagi saya merasa bahwa kamu misalnya mendominasi pembicaraan terus-menerus. Bisakah dalam komunikasi ini berikan kesempatan ke saya untuk mengkomunikasikan apa yang saya mau, apa yang saya pikirkan, dan bisa nggak kalau bicara tensinya dipelankan? Karena kadang-kadang saya merasa kurang nyaman kalau berbicara dengan nada yang tinggi. Anak saya di rumah kalau suara saya tinggi, dia tutup telinga, teman-teman. Nah, saya memperhatikan ekspresi tubuhnya, ya. Akhirnya saya harus menurunkan tone saya, nada saya, baru dia mau membuka telinga. Nah, ini kita harus coba terus untuk mengkomunikasikan. Berat ya, saya yakin berat, tapi kita harus latihan terus, teman-teman, untuk mengekspresikan perasaan kita. Kasih tahu yang kita merasa nggak nyaman di mana, tapi menggunakan I message ya. Ingat, kita tidak menuduh dengan menggunakan Anda kasar, Anda suaranya mengintimidasi, nada tinggi dan seterusnya, tapi saya merasa. Nah, lalu negosiasi, bisakah kita melakukan dengan cara A, B, C, dan seterusnya. Kira-kira begitu, Pak Romi. Ya, baik Pak. Intinya nggak ada cara yang mudah ya Pak, yang untuk sampai ke situ ya Pak. Tidak ada Pak. Jadi teman-teman, saya rasa itu tadi pertanyaan terakhir Pak Arnold di hari ini. Jadi mungkin ada konklusi terakhir dari Pak Arnold untuk menutup sesi kita hari ini. Baik, mohon maaf saya cuma ulang-ulang lagi, tapi saya sebelum menutup Pak, artinya begini teman-teman, teori tidak menjamin seseorang instan langsung bisa ya. Para anggota DPR itu saya yakin pendidikannya tinggi dan mungkin mereka udah ikut pelatihan komunikasi ini beratus-ratus kali barangkali ya. Tapi kalau kita lihat di TV, gaya komunikasi mereka bisa saja kita merasa bahwa mereka tidak pantas untuk duduk di situ. Ini contoh, saya tidak menjustifikasi teman-teman, tapi contoh saja. Atau mungkin kita punya contoh lain bahwa
orang yang sudah mengikuti pelatihan ulang-ulang juga tidak berubah. Memang berubah itu bukan hal yang mudah, teman-teman. Ya kunci yang tadi saya bilang, bahwa lakukan sesering mungkin, dan lakukan dengan benar, dan ingat, kita punya hak dalam berkomunikasi. Nah, menutup sesi ini, Pak Romi dan teman-teman, asertif komunikasi adalah komunikasi yang di mana kita mengekspresikan perasaan, pikiran, dan kebutuhan kita tanpa menghilangkan hak-hak orang lain, tanpa membuat orang lain terpojok, tanpa membuat orang lain merasa tidak enak, tidak nyaman, tetapi berakhir dengan happy kedua belah pihak. Dua-duanya terpenuhi hak-haknya dalam komunikasi. Kita punya hak yang banyak dalam komunikasi, yaitu hak mengekspresikan diri, hak mengekspresikan pikiran kita, ya, hak mengekspresikan perasaan kita, dan seterusnya. Dan itu jangan ragu untuk diekspresikan dengan cara menggunakan kata saya merasa. Bukan kamu seperti itu, maka saya seperti ini, membuat saya seperti ini, tapi saya merasa. Gunakan teknik diar mantap untuk latihan di rumah, latihan di lingkungan teman-teman, latihan di mana saja, supaya semakin banyak kita melatih diri, mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih baik lagi, dan kita bisa berteman dengan diar mantap. Kira-kira begitu, Pak Romi. Oke, Pak Arnold, terima kasih banyak. Oke, teman-teman, konklusi tadi dari Pak Arnold menutup sesi kita hari ini. Saya izin ya, Pak Arnold. buka ini ya, Pak. Okay. Baik, oke. Ya, konklusi dari Pak Arnold menutup sesi kita hari ini, minggu ini. Minggu depan kita akan berjumpa lagi di hari Senin dengan tema tetap masih di komunikasi dengan materi Leadership Style Communication. Nah, ini baru lagi dari teman-teman. Pastikan teman-teman minggu depan hari Senin hadir untuk mengikuti materi-materi yang terbaru. Oke, mengquote tadi dari Pak Arnold, sedikit yang saya suka, don't stop learning because life doesn't stop teaching. Itu teman-teman, quote yang menarik menurut saya buat kita semua, supaya kita resapi dalam keseharian kita. Demikian telah kita ikuti rangkaian PSU Learning Academy. Kami ucapkan terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan, jangan lengah, tetap lebih kreatif dan lebih produktif. Saya mewakili semua tim panitia dan Pak Arnold, pamit undur diri. Sampai berjumpa lagi dan selalu semangat pagi. Terima kasih Pak Arnold, terima kasih teman-teman. Sampai bertemu lagi.